Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Sekarang saya bersama Kakak Elin. Kakak Elin ini sebelum saya perkenalkan, beliau dari Belanda, dari universitas mana? Universitas di Norwegia. Norwegia. Nah, beliau datang di sini tujuannya untuk meneliti tentang bahasa daerah, khususnya Kampung Kiaba. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk terus mewariskan bahasa-bahasa yang sempat terlupakan atau nantinya hilang. Jadi memang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia itu lambat laun sudah terjadi bahwa bahasanya akan hilang seperti itu. Nah, kira-kira berapa lama kalian di sini? Selama 4 bulan. Saya sudah mau 3 minggu ini, masih sampai bulan 1. Ini bulan Oktober, jadi masih 3 bulan. 3 bulan ya. Nah. Tapi asalnya dari mana? Belanda, orang Belanda, iya. Orang Belanda. Tinggal di Norwegia. Kira-kira bahasa yang sudah sedikit dikuasai itu berapa persen? 10 mungkin. 10 berarti masih di tahap belajar ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, itu kan lambat laun itu bisa tahu tuh kayak bahasa Mas. Saya tambah setiap hari, tapi pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Sama dengan bahasa yang misalnya di Mas itu sudah sedikit-sedikit mengerti kan? Iya. Saya juga kalau lihat-lihat kayak ini itu sudah mulai respon dengan bahasa yang misalnya bahasa di sini. Kalau orang sudah tanya, sering-sering sudah mulai tanggapi. Kalau untuk dari tahapan mengerti itu saya lihat sudah 30%. Sedikit-sedikit. Terserah kalau jalan-jalan orang tanya mau kemana, dari mana, ya itu sudah. Iya. Saya sudah bisa jawab, tapi yang lain masih kurang. Oh, kau makan? Iya, saya makan. Saya makan nasi dengan ikan, iya itu sudah. Yang pakai hari-hari toh? Iya, betul juga. Tapi orang-orang sini nyaman, aman. Nyaman, aduh. Iya. Saya senang ya. Jangan sampai ke Belanda baru bilang orang di Papua atau orang Karas, khususnya Kampung Kiaba. Penting Kak Elin di sini kan sudah berbaur dengan masyarakat sini juga. Kita di sini semua itu anggap bahwa Kak Elin kita punya saudara. Kak Elin sampai di sini kita punya saudara. Ya siapa tahu suatu saat kita ke sana, ke luar negeri juga kan Kak Elin juga bisa lihat kita di sana. Seperti itu. Nah, terus tujuan kira-kira kalau untuk dalam tahapan misalnya kalau Kak Elin sudah menguasai bahasa di sini misalnya, itu nanti dibuat kamus atau bagaimana? Atau buat mungkin dokumentasi secara online atau itu kira-kira karena bukan hanya warisan bahasa ini cuma hanya sebatas saya misalnya atau sebatas kami sebaya yang sekarang, tapi berapa turunan juga turun gitu. Iya. Ada 2 rencana sudah tetap. Yang satu itu bikin arsip online. Arsip itu terbuka, semua bisa masuk dan download rekaman yang ada di sana, ya, rekaman yang kita ambil di sini hari-hari toh. Rekaman itu ada juga dia punya teks pakai bahasa di sini, baru bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris, supaya semua bisa mengerti apa orang bilang toh. Begitu orang bisa belajar tentang bahasa di sini, tapi juga tentang budaya atau adat di sini atau kegiatan hari-hari toh, orang punya hidup bagaimana di sini. Baru saya mau bikin kamus juga, tapi bukan kamus kayak buku karena buku cepat rusak kan, hilang kan. Saya mau bikin dia kayak aplikasi supaya gampang download dia, gratis toh, jadi tidak hilang lagi. Itu sudah. Baru mungkin juga publikasi ilmiah supaya peneliti lain juga bisa belajar tentang bahasa di sini, dia bagaimana. Nah, itu. Baru nanti kita lihat mungkin tahun depan insya Allah saya datang lagi toh, kalau saya dapat proyek lagi saya datang lagi, kita bisa tahu mungkin buku anak atau apa.
apa yang masyarakat perlu toh. Suai? Patek lumen kau ti loti. Iya kan lumen kau loti. Lumen kau loti ya, ini betul langsung. Itu sedikit speak bahasa. Oke. Kalau tadi mama tanya itu sudah pergi bayar mereka punya uang minyak karena besok saya ke sana. Saya iya sebentar baru saya pergi. Saya kira kau mau tes saya. Tidak ada bagus. Karena saya tadi itu namanya itu. Jadi ke Belanda itu harus kalian datang lagi. Ya mudah-mudahan. Saya mau datang lagi. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki datang lagi di sini lagi. Apakah itu dalam bentuk penelitian ataupun tidak juga ya main di sini. Tapi sebenarnya yang membuat ketertarikan Kak Ileng ini karena berdasarkan penelitian sehingga Kak Ileng mempelajari bahasa. Apakah itu memang sudah merupakan dorongan daripada diri sendiri untuk mempelajari tentang bahasa daerah Papua atau khususnya Karas, Kampung Kiaba itu dari ini? Iya, waktu masih kuliah saya sudah belajar ada banyak bahasa di dunia, ada 7.000, kira-kira 7.000 bahasa. 3.000 lebih bisa hilang cepat juga karena anak-anak sudah tidak belajar lagi, jadi 2 generasi sudah bahasa-bahasa itu sudah hilang toh. Jadi saya mulai pikir, saya mau kerja dengan bahasa begitu toh, dokumentasi dia supaya kita masih bisa tahan sedikit bahasa-bahasa yang mau hilang. Baru saya bicara dengan profesor, baru ada yang bilang, kamu harus ke daerah Papua karena di sana masih banyak bahasa dan kita tidak tahu tentang bahasa-bahasa itu. Jadi begitu sudah saya bicara dengan profesor lain yang kenal daerah di sini, dia bilang, saya pernah ke Karas. Kalau Karas laut itu, dia bilang di situ sudah orang lama. Jadi saya ke sana, proyek di sana habis, saya sudah tahu di sini ada bahasa lain, orangnya juga bagus, jadi pindah ke sini. Tapi kalau kalau pendidikan Kak Ileng itu sekarang itu sudah S berapa? Sudah S3. S3. Ambil S3 tentang bahasa Mas. Sekarang saya peneliti biasa saja. Mudah-mudahan satu hari menjadi profesor tapi. Amin. Jadi sekarang ini S3 nih. Sudah S3 ya. Wih, berarti ini S1. Berapa tangga itu tahapannya jauh. Jadi saat ini S1 bicaranya dengan S3. Coba bayangkan. Kita beda jauh nih. Tahapan pendidikannya. Jangan. Tapi mudah-mudahan saya juga bisa S2 dan S3 insya Allah. Karena saya itu punya niatnya itu masih mau melanjutkan ya minimal S2 lah. S2 dulu. Ya begitu. Tapi kalau S2 nya mudah-mudahan di luar negeri juga tidak mungkin lah. Pasti ya di Indonesia saja. Nah, seperti itu. Terus di Kampung Mas atau Antalisa itu juga Kak Ileng berbaur sama masyarakat di sana juga bagus. Ya, juga bagus. Ya. Senang, selalu senang di sini. Iya. Saya pikir apa bahasa yang ada ini ya saya lebih bagusnya tadi seperti itu kasih dibentuk dalam bentuk aplikasi. Karena hampir rata-rata itu bukan hanya di Kiaba saya tapi di kampung-kampung lain juga ya anak-anak itu sudah mulai hanya menggunakan bahasa kalau kita bilang bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tapi dia jarang menggunakan, pasti Kak Ileng kan pasti bisa tahu. Yang anak-anak sering-sering menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, sehingga bahasa daerah itu dia tidak terlalu termasuk kita ini juga. Nanti kalau bahasa daerah kita bisa tepatkan. Kadang kita bicara rahasia mungkin ya orang banyak kan kita menggunakan bahasa gitu. Tetapi bagaimanapun kami di sini secara turun-temurun kuasai bahasa kami kuasai. Mungkin tahapan anak-anak yang meronai kalau untuk selanjutnya semua tahu.
Cuman hanya jarang menggunakan itu, sering-sering menggunakan. Seperti itu. Soai, karena kami entai. Fasa tai. Berapa? Gua itu Cerita banyak. iya Nena, iya pare, ono si perokok itu kayak cerita banyak. Iya. Aduh. Jadi iya kalau perokok itu cara banyak. Kalau kayak niming kofir noras songa tabaki. Berarti coffee and smoking. Yes, toh? Jadi seperti itu. Cuman soalnya ini tai, limari kesini. Oh, oke. Evi, pasal tuh Evi. Kan mereka ongin sini nah. Ongin. Oh, dan Limari phone lagi tuh, limari. itu bilang agak bekas, taruh kepakian. Oh iya, saya tahu. Oh, saya kira Yang itu. nenek tanya dia sujadi, saya bilang dulu. Belum. Kalau limari itu siapa yang punya? Saya Dia punya, punya. saya pesan. Tapi itu saya yang- tidak pilih dia pun model. Jadi dong beli model paling susah sekali. Oh, Jadi dong sudah pasang selama 4 jam sekarang. Berapa orang lagi? Tuh kan. Satu tukang lagi. Iya. Oh, satu kan yang ini tuh. Gitu. Satu kan yang ini. Saya bawa barang banyak dan tidak ada lemari itu kamera, Iya. alat-alat semua taruh di bawah. Jadi saya bilang nanti kalau kamu di kota bawa lemari ini. Iya, supaya- taruh barang baik-baik toh. Betul. Oh, itu Semua bagian terbuka. anak, Iya. Maksudnya supaya taruh jangan sampai tikus kan. Iya. Jangan sampai tikus terus deh. anak-anak bagi Anak-anak ini kan bermain ini kan lari ke datang tuh. Kalau taruh di tempat yang aman itu kan bagus. Bukan begitu. Wah, betul ya. Mata kakak kaki pesenut. Jadi nanti saya ke Pakot mungkin sebentar subuh balikin ke kerja. Nanti kalau memang yang pesanan jam tangan itu nanti baru mungkin nanti mau bilang catat saja. Catat kasih ke Kailen terus nanti nomornya biar saya telepon dari bawah untuk ambil nomor yang itu Kailen pun nomor yang di situ. Nah, supaya mungkin kita bisa WA kan. Terus nanti kalau sampai di Pakot juga bisa tuh. Bisa. Iya, supaya kita mungkin di jalan baru kan. Iya, Kita makan minum saraba kan. Di Pakot. Seperti begitu. Jadi itu tujuannya daripada Kak Elen saat ini sudah ada di Kampung Kiaba dan nanti mungkin sekitar Januari Februari lah Kak Elen balik ke Januari ya. Januari balik ke Belanda atau luar negeri dan mungkin kalau ada kesempatan lagi Tuhan memberikan umur panjang sehat ya mungkin beliau tetap kembali lagi di Kampung Kiaba. Iya. Nah seperti itu. Baik mungkin begitu saja ya. Bisa. Baik dari saya sudah dengan Kak Elen. Salam Taras Kampung Kiaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di episode-episode berikutnya. Gampang. Video vlog-vlog berikutnya tetap ada. Baik. Sudah itu. Iya. Sini nanti saya potong saja. Ya nanti kau potong sah. Nanti saya potong. Saya tekan dia tidak mau berhenti. Sudah.